Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Quilla, presenter Mugaru. Nah guys, udah lama banget nih aku nggak ikut ekstra presenter ya, karena liburan. Terus minggu kemarin aku juga nggak bisa ikut. Dan kayaknya juga udah lama gitu loh aku nggak ngomong di depan kamera. Jadi mungkin rasanya agak nervous dikit gitu. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang betapa pentingnya belajar public speaking. Nah, kayak yang tadi Pak Nur bilang guys, kamu kerja apa aja itu pasti ilmu public speaking itu kamu butuhin. Kayak kamu ngomong di depan ini, kalau kamu nggak kebiasa public speaking, itu bakalan kayak kerasa bedanya. Bahkan ketika kamu udah lama nggak ngomong, aku nih udah lama nggak latihan public speaking, udah lama nggak ikut presenter. Sekarang tuh kayak kerasa bedanya gitu loh, kayak takut lidahnya tiba-tiba kepleset, takut tiba-tiba mikir waktu ngomong, kayak paham gak sih, kayak beda aja gitu rasanya. Dan itu tadi guys, kalian belajar public speaking itu bener-bener penting. Apa aja itu butuh public speaking. Kalian mau jadi dokter, jadi tukang rujak, jadi guru, bahkan jadi ibu-ibu gitu guys, kalian gibah itu butuh public speaking. Kan gak mungkin kalian gibah itu sambil misalkan tahu nggak Zaira kemarin itu kan kayak gibah itu cet gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada ilmu public speaking, itu kayak gibahnya tuh kayak kurang gitu loh. Dan kalian jadi penulis guys, kalian jadi penulis. Kalau misalkan kalian nggak bisa ilmu public speaking, karya kalian, narasi kalian yang kalian tulis, kalian ketik itu juga nggak bakalan ada jiwanya gitu. Jadi karena belajar ilmu public speaking, kita ini juga belajar kayak titik koma, cara berhentinya di mana, mulainya lagi di mana. Jadi ketika kita nulis atau apapun itu, kita tuh kayak bisa merasakan apa yang diomongin sama karakter yang kita ciptakan guys gitu. Dan ilmu public speaking ini tuh bener-bener bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Karena aku punya temen guys, dia itu bahkan nggak bisa duduk di depan kalau apel karena dia malu. Duduk di depan aja dia nggak bisa, apalagi kalau disuruh ngomong di depan. Jadi itu kayak bener-bener ilmu public speakingnya tuh nggak ada. Dan kalau misalkan kalian nggak ada ilmu public speaking, kalian tuh bakalan bingung setiap ngomong di depan tuh. Contohnya aku sekarang nih ya, kalau misalkan aku nggak bisa ilmu public speaking, ini sekarang tuh mungkin dari tadi aku cuma diem doang, nggak bisa sambil gerak-gerak, nggak bisa sambil ngomong dan bla 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 bla, kayak langsung ngomong aja. Dan sebenarnya apa? Aku tuh tadi malam itu cuma nyiapin materinya tuh dikit. Jadi aku cuma nyiapin kayak public speaking itu buat kerja apa aja udah pak, karena emang aku baru buka WA tuh malam. Jadi aku tuh sekarang tuh ngomongnya spontan aja gitu. Jadi kayak bener-bener refleks gitu. Nah itu tuh tandanya aku sudah jago gitu guys. Nah kayaknya sampai situ dulu. Terima kasih. Bingung pak, udah lama nggak ini, soalnya udah lama nggak ngomong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama gak ini pak, gak latihan. Ayo, tak kira masih banyak, lewatnya jago pak. Aduh, aku sesuai. Sengaja deh. Ya pak. Ya. Yang sekiranya belum kamu terpikirkan, berusaha aja untuk yang selama-lamanya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Oke, jadi guys di hari Sabtu ini tuh berbeda dengan Sabtu-Sabtu sebelumnya. Karena Sabtu kali ini aku mau menyampaikan sebuah informasi yang sangat amat penting. Kenapa sih kok sangat amat penting? Karena ini tuh berkaitan dengan public speaking ya. Mungkin buat beberapa orang public speaking itu cuman dianggap sebagai hal sepele ya kan, kayak katanya Pak Nur. Palingan mereka tuh mikir kayak, halah apa sih public speaking, cuman ngomong di depan doang, aku juga bisa kali. Mungkin mereka tuh mikirnya kayak gitu. Tapi nyatanya ya guys, aku dulu sebelum belajar public speaking, kalau maju ke depan cuma presentasi doang, itu tuh deg-degan parah. Apalagi kalau disuruh naik ke panggung, itu bakal gemeter gitu. Tapi setelah aku belajar public speaking tuh alhamdulillahnya deg-degannya tuh berkurang, terus udah gak gemeteran lagi. Terus ya guys, kalian tuh pernah mikir gak sih kalau public speaking itu bener-bener digunakan sepanjang masa?
kayak Pak Nur tadi kan bilang semua profesi itu memerlukan skill public speaking, dan itu emang beneran ya guys, karena ibu rumah tangga itu juga perlu. Bahkan kalau katanya Kuila tadi gibah itu juga perlu, karena aku tuh juga merasakan ya guys, selama aku gibah aku tuh gak pernah kayak tau gak sih, Kuila tuh kemarin tuh kayak gitu tuh itu nggak asik gibahnya. Makanya gibah aja perlu skill public speaking gitu, apalagi profesi yang lain begitu. Terus kalau misalkan ibu rumah tangga ya perlu skill public speaking, itu emang dibuat apa? Ya dibuat menasehati anaknya. Misal kayak anaknya tuh bandel banget, astagfirullahalazim, jadi kayak dikasih tahu kayak, nah kamu tuh nggak boleh kayak gini. Kalau misalkan ibunya nggak pinter skill public speaking, paling cuma dibilang kamu nggak boleh kayak gitu, paling cuma gitu doang gitu. Makanya kita tuh harus belajar skill public speaking. Kalau misalkan ke suaminya gitu ya kan, kita tuh bisa kayak ngomong kayak manggilnya apa nih ya, sayang ya, coba ya, sayang aku minta uang dong, aku mau jalan-jalan nih sama teman-teman gitu. Kalau misalkan kita menyampaikan dengan soft spoken ya kan, pasti nanti suaminya tuh bakal luluh gitu. Kalau kita nggak belajar skill public speaking, cuman bilang sayang aku mau minta uang jajan, aku mau jalan-jalan, pasti gak dikasih sama suami kalian guys. Jadi makanya kayak skill public speaking itu seberpengaruh itu. Bahkan ya kalau misalkan kita gak belajar public speaking, kita mau beli barang pun tuh pasti susah kayak nyampeinnya. Misal kita nyari sebuah barang gitu ya di penjual itu, kayak mbak saya mau nyari barang ini tapi saya gak tahu namanya, terus kita gak bisa mendeskripsikan barang itu, pasti kasirnya tuh juga bingung guys, kalian beli barang apa. Maka dari itu kita tuh harus belajar skill public speaking ya kan. Belajarnya di mana? Ya kalian tuh bisa les public speaking, atau mungkin buat adik-adik ya kayak masih kelas 6 sudah mau masuk SMP, bisa banget masuk Mugaru terus ke ekstra presenter. Nanti belajar public speakingnya tuh pasti seru kok. Terus kira-kira ya, apa sih poin penting di dalam public speaking? Dan itu sebenarnya tuh banyak banget ya guys. Yang pertama, kayak sebelum kita menyampaikan informasi ke audiens kita itu harus memastikan kalau informasi yang kita sampaikan ini tuh real gitu, no hoax. Jadi beneran nyata informasi yang kita sampaikan. Karena kalau misalnya kita menyampaikan informasi yang salah ke audiens, pasti kita tuh tidak dipercaya lagi. Jadi kayak misal hari Senin kita menyampaikan ini dan ternyata itu salah, terus audiensnya itu nanya ke temennya kalau tentang apa yang kita sampaikan dan itu ternyata salah, pasti hari Selasanya itu audiens kita tuh gak mau dengerin kita. Begitu, makanya tuh kayak penting banget untuk memastikan informasi yang kita sampaikan itu benar. Terus yang kedua, kita harus latihan. Latihan ini kunci banget, kunci. Karena kalau kita nggak latihan, pasti waktu menyampaikan kita itu bakal kayak belibet, terus kita nggak tegas dalam menyampaikannya. Jadi kita tuh beneran harus latihan. Terus yang ketiga, kita dalam menyampaikan informasi harus percaya diri. Kenapa kok harus percaya diri? Karena kalau kita menyampaikan informasi dan kita nggak percaya diri dalam menyampaikannya, audiensnya tuh pasti bakal ragu. Misal kayak aku nih nyampein, jadi ibu-ibu harga cabai itu kayaknya 100.000 ya naik gitu. Pasti audiens itu nggak bakal percaya kalau kalian ragu kayak gitu. Makanya kalau menyampaikan informasi itu harus tegas, percaya diri. Jadi kayak, jadi ibu-ibu harga cabai itu naik 100.000 ya, karena itu dinaikkan begini. Begitu, dengan begitu ibu-ibu itu pasti bakal percaya gitu. Terus habis gitu kita tuh juga harus menerima kritik gitu dari guru. Misalkan kayak, Zai kamu tuh kurang kayak gini, kamu tuh kecepetan gini, dan kita tuh harus belajar dari kritiknya itu. Mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Pokoknya kalian tuh tidak boleh meremehkan skill public speaking ya guys, karena skill public speaking itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Asik. Oke, akhirnya aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Siapa ini? Siapa? Ambil. Nazifa. Nazifa.
Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nazifah, presenter Mugaru. Oh ya guys, kalian tahu nggak apa yang dimaksud public speaking? Nah kalau nggak tahu, sini aku jelaskan dulu. Nah, public artinya umum dan speaking artinya berbicara. Nah, kalau public speaking artinya kita yang bicara di depan umum, seperti aku sekarang ini. Dulu aku tidak bisa berbicara apapun di depan umum, apalagi presentasi. Nah, tapi setelah aku mengenal public speaking, aku jadi tahu kalau public speaking itu penting bagi kehidupanku. Intinya, public speaking itu penting bagi kehidupan kalian untuk masa depan kalian sendiri. Nah, mungkin gitu aja kali ya dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Aku Nazifah, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di situ dulu ya. Kamu kalau di rumah belajar public speaking sama siapa? Ayah, kadang mama. Oh, atau mamamu. Terus dilihat. Ya. Terus gimana komentarnya? Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Nggak dinilai kamu tuh kurang gini gitu. Dinilai gitu ya? Iya. Oke, ya kalau yang ini materi pentingnya public speaking ini, kamu latihan nggak? Iya, tapi melewati Google dan pikiranku sendiri. Oh, hasilnya itu tadi? Iya. Oh, iya. Oke, ya terima kasih. Sama mana ya? Raya. Wah, ini akeh iki. Belajar bertahun-tahun iki Raya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Raya, presenter Mugaru. Nah, jadi hari ini aku bakalan jelasin betapa pentingnya public speaking. Nah, public speaking itu berguna saat kita misalnya ngomong sama orang, atau mungkin kalian pernah lihat nggak orang yang kayak ngobrol barang-barang kayak HP atau alat elektronik lain. Nah, itu kan pasti kayak teriak-teriak gitu ya ke orang-orang gitu, kayak pas di mall atau di mana gitu, kayak di obral-obran gitu. Nah, itu juga perlu kemampuan public speaking, dan tanpa kita sadari public speaking itu kita pakai di kehidupan sehari-hari. Contoh kayak tadi yang Kuila bilang kayak bergibah. Nah, itu juga perlu public speaking. Dan kayak sekarang aku lagi ngomong gini, itu juga perlu public speaking. Dan contoh satu lagi, pejabat. Nah, pejabat kalau misalnya kayak presentasi, kalau pas rapat gitu kan pasti perlu public speaking kan buat ngomong. Masa kalau misalnya nggak pintar public speaking, nanti mau ngomong apa? Ya meskipun paling omongannya nggak ada yang bener sih. Ya. Dan mungkin ada contoh satu lagi, itu apa ya? Kayak misalnya jadi dokter. Nah, kalau misalnya jadi dokter kan perlu jelasin kayak penyakit-penyakit apa aja yang diterita sama pasiennya. Sama guru itu juga public speaking, ngomong-ngomong ke muridnya, menjelaskan materi dan pelajarannya apa aja. Dan apa ya, contoh satu lagi, jadi suami suami jadi suami mungkin jadi suami ngomong ke istrinya, masa. Iya sih. Dan aku mau sedikit cerita kalau ayahku itu emang itu ya, kayak jadi reporter gitu. Jadi dia itu sering public speaking. Dan mungkin gitu aja ya. Maaf ya kalau kurang banyak atau mungkin agak putus-putus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa?
Nggak bener nggak? Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi sama aku Amoy Presenter Mugaru. Nah, kali ini aku bakal jelasin ke kalian pentingnya belajar public speaking. Aku kan seorang presenter Mugaru nih ya, jadi aku harus bisa dong public speaking. Nah, jadi guys, public speaking adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan kualitas diri, karir, dan kehidupan sosial. Public speaking juga dapat diartikan sebagai seni berpidato di depan umum untuk menyampaikan pesan, memengaruhi dan menginspirasi. Public speaking juga penting loh guys dalam kehidupan sehari-hari kita, kayak presentasi di depan umum nih, presentasi di sekolah ataupun saat kuliah itu penting banget loh. Terus berbagi ide-ide saat diskusi kelompok atau saat rapat, atau bahkan berbicara di hadapan umum nih, di depan keluarga dan di depan teman-teman. Penting banget kan? Public speaking juga dapat membantu kita lebih percaya diri loh guys. Kayak aku ini, dulu kan aku tuh nggak berani ya public speaking ya, karena takut. Tapi sekarang mah udah biasa aja, udah berani. Kan aku juga belajar dari presenter Mugaru nih. Jadi kita harus giat-giat belajar, dan aku lagi berusaha supaya aku tuh bisa lebih baik untuk menguasai public speaking. Nah, akhirnya aku Amoy presenter Mugaru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Sanum, presenter Mugaru. Oh ya guys, aku tuh hari ini mau ngejelasin tentang pentingnya public speaking. Awal-awal aku masuk di sini itu tuh aku sebenarnya nggak mau namanya tuh extra presenter guys, karena aku tuh waktu itu lihat di YouTube-nya Mugaru, kayak tuh extra presenter tuh susah karena harus berani gitu loh guys ngomong di depan banyak orang. Nah, sedangkan aku waktu SD itu aku pernah juara kelas. Nah, itu tuh aku ngomong di depan banyak orang itu untuk disuruh nyampein cara belajar kamu, kenapa kamu bisa dapat jadi juara kelas. Itu aku tuh sangat susah banget guys. Sampai teman-temanku tuh setelah aku turun dari panggung pada bilang, kamu tuh tadi nyampein apa sih, kok nggak jelas, aku aja sampai nggak bisa paham. Nah, aku pernah sampai digituin. Nah, dari itu aku juga belajar di SMP-nya, aku mau memperbaiki public speaking aku. Nah, aku tuh sadar kalau misalkan tuh public speaking tuh penting di pekerjaan semua bidang. Jadi kalian tuh jangan ramehin public speaking ya guys, karena public speaking tuh bisa menunjang prestasi kalian. Nah, public speaking juga itu bisa kalian gunain kalau misalkan kalian di rumah, atau tadi katanya Kak Kwila untuk gibah. Jadi gibahnya tuh kalau kalian public speakingnya lancar, gibahnya tuh makin hot dan makin terbawa suasana gitu guys. Oke, itu sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Noha, presenter Mugaru. Oke. Hari ini aku bakal bahas soal public speaking. Nah, buat yang belum familiar, public speaking itu apa sih? Nah, public speaking itu kemampuan buat ngomong di depan umum, nyampaikan ide dengan jelas, percaya diri, dan bahkan bisa bikin orang lain paham tanpa harus ngeluarin slide PowerPoint 100 halaman. Nah, public speaking itu penting banget. Kenapa? Karena sepintar apapun kita, kalau nggak bisa nyampein ide dengan baik, ya susah didengar. Kita bisa jadi punya ide yang luar biasa, tapi kalau pas ngomong malah kayak koneksi internet lemot, ya orang lain keburu skip lah. Oke, banyak banget ya orang-orang tuh yang takut belajar public speaking. Wajar kok, aku juga dulu gitu. Disuruh maju presentasi, rasanya kayak mau sidang dunia. Tangan dingin, suara gemeter, mulut kayak kena lem, gak bisa ngomong. Tapi tenang, itu semua tuh bisa dilatih. Yang pertama, caranya adalah percaya diri. Gak harus sempurna, yang penting kalian berani. Yang kedua, itu ada latihan. Ngomong depan kaca, depan tembok, atau bahkan depan kipas angin, biar angin tuh
tahu isi hati kita. Nanti kalau udah jago bisa deh latihan depan keluarga, depan orang tua. Yang ketiga, kenali audiens. Jangan bahas teori berat ke anak SD. Nanti mereka tuh bisa-bisa malah nanya, "Kak, itu bisa dimakan gak?" Kan aneh ya. Public speaking itu juga berguna banget dalam hidup kita. Kita itu kalau bisa public speaking itu memudahkan kita untuk wawancara kerja, presentasi di kelas, atau bahkan nyampein pendapat di rapat keluarga soal menu lebaran. Intinya public speaking itu bukan soal ngomong aja, tapi soal nyampein pesan dengan cara yang orang lain mudah pahami. Jadi mulai sekarang yuk kita belajar public speaking. Dan akhirnya aku Nuha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya udah. Itu gimana? Kamu nyusun skrip atau anu aja? Nyari sendiri pak, nyari dari Google. Soalnya Google. aku baru baca grup, terus malam itu halal bihalal pak. Jadi latihannya malam-malam. Cari di Oh Google. iya. Memang teksnya seperti itu? Iya. Yang kena lem tadi mulut. Memang ada seperti itu? Ada. Oh, tak kira kamu ngarang-ngarang sendiri. Tapi aku dulu pas presentasi juga kayak gitu sih pak, takut gitu. Oh iya. Oh, sekarang gimana? Sekarang ya udah lumayan, kayak pas mau maju tuh deg-degan, tapi pas di depan kayak ya udah gitu. Oh iya. Tinggal kurang lama ya. Oh, iya pak. Iya, nanti kedepannya perlu tambah lagi durasinya itu. Minimal 10 menit, bukan maksimal tapi minimal. Dengan tema-tema yang mungkin yang aktual ya. Seperti sekarang ini kan ada perselingkuhan pejabat itu loh ya. Tahu ya? Nah, itu kamu mencari informasi banyak-banyak dan disampaikan gitu loh. Itu. Iya, Pak. Biar lebih terasa gitu loh ya. Oke. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Livia, presenter Mugaru. Jadi guys, hari ini aku akan membahas tentang pentingnya belajar public speaking. Sebelum itu, Mugaru lovers, ada yang tahu nggak sih apa itu public speaking? Jadi, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau pendapat. Terus kalian tahu nggak sih guys, manfaatnya belajar public speaking itu? Manfaatnya itu kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian saat berkomunikasi, terus meningkatkan kepercayaan diri, dan pastinya bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, apalagi untuk karir kalian di kedepannya. Sampai sekarang kalian pasti paham kan apa itu public speaking. Oke guys, sampai sini dulu ya pembahasan kita sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa yang kamu rasakan apa sekarang? Deg-degan pak, terus ngeblank sama yang tadi udah aku tulis di HP kan langsung lupa semua pak. Oh, padahal sudah ditulis ya? Sudah hafal, terus sudah ditulis juga. Sudah hafal ya? Sudah sebenarnya, terus langsung depan langsung ngeblank pak. Ya Allah. Iya, berarti apa? Deg-degan pak. Deg-degan, deg-degnya, mentalnya ya. Berarti kalau kamu di rumah latihan enggak? Latihan. Dilihat sama bunda. Iya. Iya. Terus katanya gimana? Katanya kurang pedenya pak. Oh iya. Berarti ini Livia harus diperbanyak lagi. Iya pak. Jangan berhenti belajar sampai akhirnya nanti kamu sudah tidak underdog lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Pokoknya sebelum dapetin itu jangan pernah berhenti belajar. Iya pak. Wah iso gak iso aku diiso gitu ya. Iya. Oke. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Diana, presenter Mugaru. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas
apa sih pentingnya public speaking. Nah, pertama-tama kalian harus tahu apa sih itu public speaking. Nah, simpelnya nih ya, public speaking itu ngomong di depan banyak orang tapi dengan cara tertentu. Misalnya nih ya, kalian harus pakai artikulasi, cepat lambat nada dan lain-lainnya. Nah, terus ada beberapa alasan nih ya, kenapa menurut aku public speaking itu penting banget. Nah, yang pertama, public speaking itu bisa untuk membangun personal branding. Kalian tahu kan bahwa personal branding itu penting banget. Nah, dari public speaking ini kita bisa bikin kita lebih menarik gitu. Jadi misalnya kalau kita personal brandingnya cewek yang cantik, pinter, bisa apa aja, tapi kalau kalian nggak bisa ngomong, orang-orang bakal menurunkan ekspektasinya ke kamu. Karena biasanya orang-orang itu menilai kamu dari cara berbicaranya. Nah, terus Nah, terus habis kamu personal branding, itu bisa meningkatkan banyak banget kesempatan biar kalian itu bisa dapat banyak kesempatan lah pokoknya. Nah, misalnya nih ya, kalian pengen berprestasi, kalian tuh bisa banget ikut banyak lomba, kayak misalnya lomba debat dan lain-lainnya. Terus kalau kalian misalnya pengen jadi ketua nih ya, kalian bisa nih manfaatin public speaking biar kalau kalian ngejelasin ke anak-anak murid di kelas kalian jadi lebih bagus dan lebih tepat, biar anak-anak itu bisa paham dengan apa yang kamu jelasin. Nah, terus public speaking ini juga bisa banget buat bikin kalian lebih menarik di antara banyaknya orang. Kalau misalnya kalian itu lebih banyak ngomongnya, lebih seneng dan juga lebih pede, itu orang-orang bakal lebih seneng lihat kamu dan juga lebih tertarik. Jadi mereka merasa, oh ini tepat nih buat jadi teman atau rekan kerjaku. Nah, mungkin itu aja dari aku Diana, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diana, kamu merasakan apa sih? Deg-degan, Pak. Oh, deg-degan. Sampai sekarang masih deg-degan? Iya. Kenapa deg-degan? Gak tahu Pak, emang suka banget deg-degan. Oh, sudah sarapan? Belum. Oh, belum. Ketika kamu mau tampil itu perasaanmu gimana? Deg-degan, tapi kan udah latihan gitu, jadi kayak agak pede dikit, tapi pas udah sampai sini tuh tambah gak jelas gitu ngomongnya, Pak. Itu. Terus menurutmu apa yang harus kamu lakukan kalau deg-degan? Ya nenengin diri aja sih Pak, kayak lebih banyak ngomongnya gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau misalnya emang nggak bisa dikontrol, ya paling tak buat istirahat dulu ngomongnya, tak senyumin aja. Nanti kalau habis senyum itu kan lebih pede biasanya. Oh begitu. Iya, kalau Pak Nur itu untuk menghilangkan redek itu dengan cara komunikasi, dengan cara ngobrol itu, dengan cara pokoknya ngomong lah ya, seperti itu. Tapi banyak orang itu yang beda-beda memang caranya menghilangkan redek itu. Ada yang tarik nafas, katanya redeknya hilang. Katanya dengan zikir redeknya hilang itu. Tapi yang pasti ya, itu harus lebih banyak tampilnya. Jadi untuk kamu dan semuanya ya, barangkali pengen tampil, hubungi Pak Nur apa namanya itu, konten kan, seperti itu. Oke ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Nah, kenalin nih, mungkin aku karena jarang masuk karena habis liburan, mungkin banyak yang lupa. Aku Vira, presenter Mugaru. Nah, sebelum itu aku mau cerita dikit nih tentang pengalamanku waktu presentasi di depan waktu SD. Nah, jadi pas SD dulu tuh aku bener-bener deg-degan banget, kayak gemeteran banget, sampai itu kadang biasanya aku sampai sakit gitu pas mau presenter. Nah, tapi sekarang karena aku belajar, aku tuh deg-degannya rasanya kayak udah lumayan hilang lah, udah lumayan lega. Nah, itu adalah contoh pentingnya public speaking. Nah, mungkin kalian masih bingung public speaking itu buat apa sih? Emang penting banget. Emang kenapa juga kita harus belajar public speaking? Nah, penting banget nah guys.
kalian itu kalau mau presentasi gitu kan harus pede, harus bisa ngomong, harus bisa ini itu. Jadi kayak harus penting banget lah public speaking itu. Nah, public speaking itu juga biar kita punya wawasan yang luas, bisa punya teman yang banyak dengan cara kenalan, ngomong terus. Nah, orang itu mikirnya nanti kayak, wah hebat nih kita bisa ngomong terus, tapi kita nggak malu. Jadi kita harus pede banget gitu. Nah, public speaking itu juga penting banget buat apa-apa. Kayak misalnya buat kita kalau udah gede kita mau jadi dokter, guru, ataupun kita juga mau cuma jadi ibu rumah tangga, itu penting banget. Nah, contohnya kalau buat guru itu kan kita harus di depan terus nyampain ke banyak banget murid-muridnya. Nah, itu juga penting banget yang namanya kita nyesuaiin materi. Nah, misalnya kita jelasin ke anak kelas 1 tapi materinya kita ke anak kelas 3, kan kasihan ya anaknya, jadi nggak nyambung. Nah, jadi penting banget nentuin materi. Nah, buat jadi dokter kita kan juga harus bisa nanya-nanya ke pasien, oh kamu sakit apa? Jangan tiba-tiba kayak kita diem aja nanti kita suruh pasien yang ngomong, kan pasiennya juga pasti gak tahu tuh kita sakit apa. Nah, buat jadi ibu rumah tangga itu juga penting banget, kayak nasehatin atau misalnya ke pasar buat belanja, itu tuh penting banget. Nah, aku kan pengen ya jadi pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha itu kan juga harus banyak ngomongnya, apalagi kayak pelanggan ataupun kita punya pegawai. Nah, kita kan harus pinter ngomong-ngomongnya ke pegawai. Nah, itu penting banget. Sebenarnya ya, penting public speaking itu banyak banget manfaatnya kalau kalian belajar public speaking. Nah, cuma kayak kalau aku sebutin satu-satu sekarang itu nggak bakal nutut deh waktunya. Kayak bisa sampai 5 hari aku jelasin tentang public speaking gak selesai-selesai. Nah, segitu aja dari aku, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wajahnya seperti ini loh, Desi Ratnasari. Iya, bener ya? Kamu tahu Desi Ratnasari? Itu loh yang deket sama Ruben Onsu itu. Yang mana, Pak? Oh, nggak tahu. Nggak ngerti. Ini loh Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Oh iya. Ini loh kan? Ya. Nah, kamu tuh seperti ini. Iya. Dia itu penyanyi Tenda Biru dulu itu. Pak Nur waktu SMA itu lagunya ini Desi Ratnasari ini sedang ngetren, Tenda Biru judulnya. Tahu tapi nggak tahu, Pak. Kan Pak Nuklas itu masih SMA. Iya. Anak belum lahir. Iya, nanti kamu cari ya. Iya. Kamu cari ininya, apa namanya, profilnya. Okay. Dia itu selain penyanyi, dia itu seorang presenter, dia itu sekarang jadi anggota DPR. Pokoknya lengkap lah, lengkap. Wes cantik, pinter, gitu aja intinya. Oke, kamu Pak. cari ya. Iya. Jangan niru wajahnya dok, tapi niru pandainya juga. Oke. Oke. Iki lho Desi Ratnasari rek lho. Dia apa? Oh. Sekarang kan dekat sama Ruben Onsu. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Via, presenter Mugaru. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum secara efektif dan persuasif. Public speaking dalam kehidupan sehari-hari berguna dalam berbagai aspek, baik dalam bidang karir, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Nah, mengapa public speaking penting dalam kehidupan sehari-hari? 1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kita kalau biasanya kayak lagi presentasi ataupun gibah atau berkomunikasi dengan teman-teman, itu pasti kayak ada grogi-groginya dikit atau juga kesalahan, dan dengan public speaking kita bakalan bisa kayak lancar gitu ngomongnya dan nggak bakalan kayak grogi-grogi. Kedua dapat membantu kita membangun kepercayaan diri dengan public speaking ini. Ketiga, meningkatkan kemampuan
meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Biasanya kalau kayak pejabat itu berkomunikasi itu kadang-kadang harus ada keterampilan public speaking. Dan ya, keempat, kemampuan dapat meningkatkan kemampuan berkarir. Public speaking ini juga dapat membuka luang untuk berkarir dan juga komunikasi saat kita bekerja. Oke, mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tips untuk menghilangkan nervous atau ndredeg di depan kamera, itu kalian harus mempersiapkan materinya dengan baik. Yang diingat-ingat itu bukan dihafalkan, tetapi dikasih poin-poinnya saja. Misalnya, manfaat public speaking. 1, misalnya untuk mempengaruhi orang supaya beli dagangan kita atau jualan, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya sebagai guru, public speaking itu untuk apa? 3, sebagai dokter itu public speaking untuk apa? Jadi yang diingat-ingat itu cuma poin-poinnya, yang lainnya itu diimprove. Diimprove itu tanpa harus ditulis, tanpa harus dihafal. Itu namanya improve. Dan itu perlu latihan. Kalau kalian itu jago improve, sudah latihan di rumah, sudah tidak pakai teks lagi, sudah ngomong-ngomong dewe, itu nanti kamu akan menemukan keajaibannya. Ya, akan menemukan keajaiban. Jadi untuk menghilangkan rasa nervous itu memang harus banyak-banyak latihan. Kalau kalian pengen percaya dirinya tinggi, tapi latihannya sama, itu hasilnya sama juga gitu loh. Kalau pengen sesuatu yang lebih tinggi lagi, tingkatkan lagi latihannya. Jangan mengharapkan wah ngene kok lak suwe-suwe lak pede-pede. Enggak bisa seperti itu. Seperti Pak Nur gitu ya. Kalau misalnya Pak Nur sedang gendeng gitu ya, sambil di jalan sambil nyepeda, itu ngomong-ngomong dewe. Ngomong-ngomong dewe. Misalnya Pak Nur membahas tentang isu ijazah palsu misalnya. Ya Pak Nur berusaha untuk menyampaikan apa yang Pak Nur baca ini tadi. Habis baca, tutup, Pak Nur nyepeda, itulah yang Pak Nur sampaikan. Di tanggal 15 ini ada beberapa orang yang pergi ke Universitas Gadjah Mada. Dia ingin mengetahui informasi secara langsung dari rektor ataupun dari perwakilan UGM tentang ijazah palsu seorang presiden yang mengaku lulusan UGM. Dan isi beritanya itu disampaikan, itu sambil nyepeda itu. Kalau belum seperti itu, masih jauh dari kata bisa. Biasanya orang yang sudah bisa itu PD-nya sudah tinggi. Dihadapkan dengan keadaan apapun itu sama aja. Ngomong sama 1 orang, sama 100 orang itu sama sebenarnya. Kan sama-sama ngomongnya. Yang disampaikan kan harus informasi yang benar, kan begitu. Pak Nur pernah nggak ngomong di depan 1000 orang? Pernah. Rasanya gimana? B aja. Karena ngomong sama 1 orang sama 1000 orang itu sama gitu loh. Sama. Yang disampaikan itu harus yang benar, kan begitu. Jadi perbanyaklah latihan. Yang kedua, latihan itu jangan hanya menunggu hari Sabtu atau di rumah saja. Di jalan pun kalian juga harus latihan public speaking. Misalnya ketemu sama orang, Assalamualaikum Bu, dari mana Bu? Bisa saya bantu? Itu sebenarnya sudah latihan. Misalnya Pak Nur ada calon wali murid kan di situ kan, terus Pak Nur kan jalan, kemudian Pak Nur tanya, Bu mau ketemu siapa Bu? Oh saya itu mau melihat-lihat Pak. Oke, monggo saya ajak untuk melihat-lihat keadaan di Mugaru. Sebenarnya Pak Nur itu sudah melatih public speakingnya Pak Nur gitu loh. Bu tahu nggak, Mugaru itu kalau wudhu itu airnya mencukupi. Kenapa? Karena di belakang sana Bu, itu ada sungai dan itu sumbernya Mugaru. Jadi kalau di sekolah lain itu kekurangan air, di sini tuh dipakai untuk berwudu 1000 orang pun nggak bakalan habis. Kenapa? Karena itu butuh keterampilan public speaking itu, gitu loh ya.
Dan Pak Nur itu berusaha untuk meyakinkan bahwa di sini tuh memang airnya mencukupi gitu loh. Kemudian Bu, ini Bu di masjidnya ini Bu, ini kan ada AC-nya, insya Allah nggak bakalan kepanasan di sini, gitu. Kalau gurunya Pak Nur dulu itu bilang begini, kalau ketemu sama orang, salaman, tatap matanya dan senyum. Ya, iya. Loh, ini bisa senyum ini. Coba senyum, Ma. Ada orang itu yang nggak bisa senyum, itu ada. Sekarang udah latihan senyum lah, ya. Terus begini, kalau ada orang yang merasa dekat dengan kita itu jangan pura-pura jaim, jangan pura-pura lupa. Misalnya gini ya, Pak Nur kan di Jayanwaru dulu, tahu ya? Saya sekarang ini sudah ganti Unimas itu loh ya. Di Jayanwaru ada segerombolan anak-anak, Moy. Pak Nur lupa sama saya. Yoga sih, Rek. Ini Mas dari mana ini, Mau? Dari sini, Pak. Dari. Sebenarnya Pak Nur tuh lupa semua sama anak-anak ini. Sampai sekarang enggak ingat itu siapa. Cuma kita itu kan enggak boleh mengecewakan orang, kan begitu kan? Oh iya, Rek, semangat ya, tetap semangat ya. Untuk meraih cita-citanya, tetap semangat. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin dia enggak tahu kalau Pak Nur itu sedang lupa. Beli soto juga begitu. Beli soto itu habis subuh gitu kan, ada seorang yang tidak pakai jilbab gitu loh, godain Pak Nur. Pak Nur, sopo sih, Rek? Sampeyan niku sapa? Saya lupa, alumni Mugaru, Pak. Masa Pak Nur ki lupa? Walah, iya. Saya silakan makan. Ayo, dianu. Pak Nur lupa sampai sekarang enggak tahu siapa itu. Iya. Jadi gini, Rek. SKSD itu adalah kegiatan yang bagus ketika kita latihan public speaking, gitu loh. Ya kalau Pak Nur sama anak-anak ini aja kelihatannya itu kan apa namanya, koyok ya apa gitu loh ya, karma gitu. Tapi Pak Nur itu kalau udah di luar sana udah pakai ilmu public speakingnya, gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, Rek, tambah seger, Rek. Ya rahasia ini tambah seger ya apa? Itu belum ngomong apa-apa, belum bahas apa-apa. Ya coba kok kan mikir lah, dinikmati aja hidup ini. Oh ngono ya. Jadi itu latihan public speaking itu. Sanum latihan public speaking sama mamanya, tanya-tanya, "Ma, dulu kenal sama papa di mana?" Kamu udah tahu? Sudah tahu? Sudah ya? Oh sudah. Yang belum siapa? Yang belum tahu. Kamu sudah tahu sejarahnya, riwayatnya mamamu kenal sama papamu? Sudah. Nuha, Raya. itu cara ngono itu belum meyakinkan. Tapi saya sering gitu loh, kayak yang tadi Pak Nur bilang kayak ngobrol sendiri itu saya sering. Tapi pakai sedikit roasting. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya asal ngomong gini. Tahapannya di presenter Mugaru ini ya. Asbun, tahu Asbun? Asal bunyi dulu, bos. Ojo diweden-wedeni arek-arek wis pokoke muni wae. Enggak ono bener, enggak ono salah. Gitu. Karena kita sedang latihan. Nanti setelah itu biasanya itu nanti setelah asbun nanti ya. Asbun kan suara cempreng suara apa terserah. Tapi nanti kalau sudah mau menjadi MC atau pengen ikut lomba baca berita, itu baru dibenahi sedikit. Bukan asbun lagi sudah. Bukan asbun lagi. Lah anak-anak itu biasanya sedang belajar asbun sudah kelihatan susah merotoli. Padahal baru asbun itu loh. Asbun ini pokoknya ini loh. Suaranya cemprengnya gak masalah. Tapi kalau udah nge-MC pakai suara diafragma, pakai macam-macam, itu belum. Nanti bagi yang ditunjuk untuk menjadi MC wisuda, itu nanti pakai suara diafragma. Nah, itu ya. Jadi semakin hari Pak Nur harap itu kalian semakin pede. Ya. Oke, jadi nanti untuk minggu depan itu sudah ulangan belum? Sudah ya? Kakak kelas. Pokoknya pertemuan berikutnya Pak Nur pengen bahasanya itu random. Sakarmu kan bahas apa sakarmu? Ya. Sakarmu minimal 5 menit. Minimal. Kalau yang ini kan maksimal 5 menit. Ini minimal 5 menit.
usahakan 10 menit 20 menit ya gitu biar semakin meningkat begitu.